Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Minabila, saya dari lokal 22B. Di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang al-hal, yaitu tugas dari Bapak Arif Rahman, dosen pengampu mata kuliah Tarkib Al-Mansubat. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang al-hal, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian tentang al-hal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hal huwal ismul mansub al-mufassiru lima imbahama minal hayat imma minal fa'il aw minal af'ol, yang artinya hal adalah yang menjelaskan kalimat yang belum atau kurang jelas, baik itu fa'il atau maf'ul, atau isim yang beri'rabkan mansub yang menjelaskan suatu kalimat yang belum jelas atau kurang jelas, baik itu fa'il ataupun maf'ul. Nah, jadi sepengetahuan saya, hal itu adalah suatu beberapa kalimat, dan hal ini terbagi menjadi dua. Hal jumlah yang pertama adalah jumlah ismiyah, dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Dan hal ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu memiliki 4 syarat. Yang pertama ada shahibul hal, yaitu isim ma'rifah yang biasa kita ketahui dengan satu kalimat yang telah diketahui. Yang kedua ada ba'dahu jumlah. Ba'dahu-nya itu kembali kepada shahibul hal, yang mana setelah shahibul hal ini wajib harus ada jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga itu ada wujudur robit, yaitu arti maknanya adalah harus ada memiliki pengikat, yaitu baik itu dhamir ataupun yang sering kita ketahui atau kita sebut dengan wawul hal. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada ijabatu soal kaifa, yaitu cara menjawab soal bagaimana, yaitu dimana kita akan melihat atau mengetahuinya itu di suatu kalimat hal. Yang lebih jelasnya nanti di video selanjutnya. Baik, di sini saya telah memberikan dua kalimat dari jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Yang pertama itu ada jumlah ismiyah. Baik, saya akan membacakan yajlisu al-ustadu wa huwa yaqra'ul Qur'an. Di sini di dalam kalimat jumlah ismiyah ini harus terdapat beberapa syarat yang 4 tadi, di mana di sini ada kalimat al-ustadu yang telah saya garis bawahi yang berwarna merah itu telah memenuhi syarat yang pertama, yaitu sahibul hal, di mana sahibul hal ini harus menggunakan isim ma'rifah, yang dimana sering kita kenal atau sering kita ketahui, yaitu isim ma'rifah adalah isim yang di depan kalimatnya itu terdapat alif lam. Dan setelah ada sahibul hal, di sampingnya itu terdapat wa huwa yaqra'ul Qur'an yang telah saya garis bawahi berwarna biru. Nah, itu telah memenuhi syarat yang kedua, yaitu ba'dahu jumlah, di mana setelah sahibul hal itu terdapat jumlah atau kalimat. Dan yang ketiga di sini ada waw. Dan di sini waw ini telah memenuhi syarat yang ketiga, yaitu wujudur robit, yaitu di mana adanya pengikat dengan di kalimat ini ditandai dengan huruf waw atau wawul hal yang sering kita kenali. Dan yang terakhir yaitu ada persyaratan yang keempat, ijabatu soal kaifa, bagaimana cara menjawab soal. Nah, di sini kita bisa mengetahui arti dari kalimat tersebut adalah yajlisu al-ustadu wa huwa yaqra'ul Qur'an, yang artinya ustadz itu duduk dalam keadaan membaca Quran. Nah, di sini kita bisa menjawab soal dalam keadaan apakah ustadz itu duduk. Ustadz itu duduk dalam keadaan membaca Quran atau
dengan membaca Al-Quran. Nah, di sini kita bisa mengetahui jawaban dari persyaratan yang keempat. Baik, di sini ada lagi jumlah ismiyah. Ya ro al-waladu al-umma tatbahu. Di sini di kalimat jumlah ismiyah ini juga harus terdapat beberapa persyaratan yang 4 tadi. Nah, di sini ada kalimat al-umma, yaitu sahibul halnya itu ya al-umma, dan sahibul afan dan ba'dahu al-jumlah. Nah, untuk persyaratan yang kedua itu ada tatbahu, di mana tatbahu ini memiliki domir hiya. Nah, yang ketiga itu harus ada robit. Robitnya itu yaitu kalimat pengikat, yaitu di sini ada domir hiya yang dimana ditandai dengan kalimat tatbahu ini tadi. Dan yang keempat itu ada ijabatus soal kaifa, bagaimana cara menjawab soalnya. Di sini ada kalimat yara al-waladu al-umma tatbahu. Anak laki-laki itu berlari dan ibu itu sedang memasak. Nah, jadi cara menjawab pertanyaannya itu, anak laki-laki itu melihat ibu, anak laki-laki yang berlari itu melihat ibu dalam keadaan apa? Yaitu ibu dalam keadaan sedang memasak. Nah, seperti itu. Saya kira mungkin ini video penjelasan singkat dari saya. Saya kira ini yang mampu saya berikan, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan segala keterbatasan dalam pengetahuan saya pada materi ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.